Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan. Saya dari kelas manajemen 1A. MPM saya 2022010005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya tentang bentuk dan kombinasi badan usaha dari materi kelompok 1. Jenis badan hukum yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Perseorangan. 2. Firma atau biasa disingkat dengan FA. 3. Perseorangan komoditer atau biasa disingkat dengan CV. 4. Perseorangan terbatas atau biasa disingkat dengan PT. 5. Perusahaan negara. 6. Perusahaan daerah. 7. Yayasan. 8. Koperasi. Masing-masing beda usaha dimulai dari pengertian, syarat-syarat pendirian, modal, tujuan perusahaan, bidang usaha, dan lainnya. Dijelaskan berikut ini. 2. Badan hukum firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma ada 2 cara. Pertama, melalui akta resmi yang proses selanjutnya harus sampai di berita negara. Cukup melalui kesempatan pihak-pihak yang terlibat. Kedua, kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik yang sekaligus bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul. 3. Perusahaan komoditer atau biasa disingkat dengan CV, Komoditer Penotstop Soft. Perusahaan komoditer atau sering disingkat dengan CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan dalam perseorangan komoditer. Terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Ada 1 atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komoditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. 4. Perseorangan terbatas. Perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan PT. Perseroan terbatas adalah badan hukum perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan hanya seorang. Untuk mendirikan perusahaan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagai bentuk badan hukum lainnya. Pimpinan perusahaan perseorangan biasanya pemilik usaha yang sekaligus menjadi penanggung jawab pemilik sampai pada harta pribadinya. Tujuan utama pendirian perusahaan perseorangan adalah semata-mata untuk mencari keuntungan. Bagian pertama, jenis-jenis badan hukum usaha. Jenis badan hukum yang ada di Indonesia bermacam-macam, mulai dari perusahaan perseorangan, firma, sampai bentuk koperasi. Masing-masing badan hukum yang memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kelebihan dan kelemahannya dapat dilihat luasnya bidang usaha yang akan dijalankan, modal yang dimiliki, batas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pemilik, serta pembagian keuntungan masing-masing usaha. 4. Perseroan terbatas atau yang bisa disingkat dengan PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan dibanding badan hukum lainnya. Kelebihan di antara lain memiliki bidang usaha yang luas, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. Dalam praktik, jenis perseroan terbatas terdiri atas 1. Perseroan terbatas biasa. 2. Perseroan terbatas terbuka. 3. Perseroan terbatas persero. Dilihat dari segi status perseroan terbatas. 1. Perseroan tertutup penawaran umum.
2. Perseroan terbuka. 3. Dalam praktik modal perseroan terbatas terdiri dari 1. Modal setor atau paid up capital. 2. Modal dasar atau authorized capital. 3. Modal ditetapkan atau dikeluarkan, issued capital. 6. Yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usaha pada tujuan sosial. Modal pengurus dan sumbangan wakaf, hibah atau sumber lainnya. Yayasan memiliki pengurus dan harta pengurus dipisahkan dari harta yayasan. 7. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.